Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Malinda dengan NIM akhir 009, lalu ada saya sendiri Marifatulungan dengan NIM 108, lalu ada Rana Rihdi Zunga dengan NIM 195, Muhammad Faris Kozi dengan NIM 205, Muhammad Muklis Azari dengan NIM 217. Nah, pertama saya di sini akan membahas ciri-ciri penelitian interpretif. Ciri-ciri interpretif yang pertama adalah menekankan pada pemahaman makna dan juga fenomena sosial, jadi bukan sekedar dengan sebuah akibat. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan narasi, pengalaman, dan konteks yang nyata. Kemudian yang ketiga, peneliti berperan sebagai penerjemah yang menafsirkan realitas sosial. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu lebih menekankan pada pertanyaan mengapa dan bagaimana dibanding berapa. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian interpretif. Yang pertama adalah mengungkapkan makna tersembunyi di balik fenomena sosial. Jadi dengan penelitian interpretif ini, kita dapat tahu apa sih makna tersembunyi di balik fenomena sosial tersebut. Kemudian yang kedua adalah memberikan pemahaman. Yang ketiga adalah untuk menjelaskan isu moral, etika, dan juga integritas. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan pemahaman mendalam, deep understanding tentang fenomena dalam konteks yang nyata, bukan sekedar generalisasi. Jadi penelitian interpretif ini sebenarnya fokus pada bagaimana kita memahami makna dan realitas sosial dari sudut pandang partisipan. Bukan sekedar seperti mengumpulkan data saja, tapi juga menafsirkan pengalaman, nilai, dan konteks sosial budayanya. Nah, kalau studi kasus itu lebih ke strategi penelitian yang mengulik satu atau beberapa kasus secara mendalam supaya apa? Supaya dapat menggambarkan gambaran utuh itu tentang fenomena tersebut. Terus bedanya interpretif itu lebih ke cara pandang atau paradigma, sementara studi kasus itu adalah desain penelitiannya. Makanya kalau studi kasus dilakukan dengan pendekatan interpretif, kita bakal lebih menekankan pada penggalian makna, pemahaman pengalaman, dan interpretasi mendalam dari kasus nyata. Oke, selanjutnya kalau kita bicara soal kriteria kecermatan penelitian interpretif maupun studi kasus itu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu soal validitas atau kredibilitas. Biasanya dijaga lewat triangulasi dan verifikasi data ke partisipan atau member checkingnya. Terus yang kedua itu ada reliabilitas atau konsistensi. Biasa dilihat dari bagaimana prosedur analisisnya jelas dan terdokumentasi. Terus yang ketiga itu ada transferabilitas, yaitu memastikan deskripsi penelitian dan yang cukup kaya atau teach description. Supaya apa? Supaya pembaca ini bisa menilai apakah hasilnya itu relevan dengan konteks lain. Selanjutnya keempat, itu penting juga reflektivitas penelitian. Artinya, penelitian ini sadar bahwa bias dan posisinya dan bisa mempengaruhi hasil. Selanjutnya yang kelima itu perlu triangulasi sumber data supaya hasil penelitiannya itu lebih kuat dan gak cuman bergantung pada satu sudut pandang saja. Terus yang terakhir ada transparansi analisis, di mana penelitian harus dilakukan secara jelas yang menunjukkan bagaimana alurnya itu logis dari data mentah bisa sampai ke tema, serta yang terakhir itu ada kesimpulannya. Kalau kita bandingkan penelitian interpretif dengan studi kasus, sebenarnya keduanya punya fokus yang berbeda. Penelitian interpretif ini lebih menekankan pada makna, pengalaman, dan subjektivitas partisipan. Sementara studi kasus ini lebih fokus ke konteks nyata dan dinamika dalam suatu kasus. Terus dari sisi tujuan, interpretif ini ingin memahami dari realitas sosial lewat penafsiran, sedangkan studi kasus bertujuan mengeksplorasi atau menjelaskan fenomena melalui analisis kasus. Kalau bicara soal kecermatan, interpretif ini biasanya menuntut validasi, interpretasi, dan refleksi peneliti. Sementara studi kasus menekankan kejelasan batas kasus dan penggunaan berbagai sumber data. Nah, kalau soal generalisasi, penelitian interpretif mengedepankan transferabilitas lewat teach description, sedangkan studi kasus memakai generalisasi analitik dengan membandingkan hasilnya ke teori kasus lain. Oke, di sini kita membahas tentang kelebihan dan tantangan. Nah, penelitian interpretif ini unggul karena bisa memberikan pemahaman yang sangat mendalam dan penuh makna tentang fenomena sosial, tapi kelemahannya pendekatan ini rentan subjektif dan agak sulit untuk menghasilkan generalisasi yang kuat. Nah, sedangkan studi kasus itu mempunyai kelebihan karena bisa menyajikan gambaran yang lebih holistik dengan memakai berbagai sumber data. Namun, tantangannya itu studi kasus itu seringkali hanya bersifat deskriptif tanpa analisis mendalam, dan kalau hanya melibatkan satu kasus, generalisasinya itu menjadi terbatas.
Nah, untuk menjaga kecermatan penelitian ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Pertama, itu pentingnya untuk memberikan justifikasi yang jelas terhadap desain penelitian yang dipilih. Kedua, harus ada definisi kasus yang tegas supaya fokus penelitian tidak melebar. Kemudian yang ketiga itu guna triangulasi data agar hasil lebih kuat dan tidak bergantung pada satu sumber saja. Keempat, buat catatan reflektif untuk menyadari bias penelitian. Nah, kelima, ini melakukan analisis secara sistematis agar hasilnya terstruktur. Dan yang terakhir itu ada pelaporan yang transparansi sehingga alur dari data mentah itu sampai kesimpulan bisa tertelusuri dengan jelas. Nah, selanjutnya berdasarkan dengan artikel yang kita bahas, ditemukan di dalam abstrak bahwa penelitian ini berupaya untuk mengetahui perilaku skeptis pelaku usaha mikro terhadap standar akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan beberapa pihak pelaku usaha mikro, dosen, dan dinas koperasi yang menjadi informan utamanya. Dan hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha mikro tidak mau membuat laporan keuangan untuk usahanya. Selain itu, mereka juga masih belum mengenal standar akuntansi khusus entitas mikro yang kemudian berakibat pada tercampurnya pembukuan operasional bisnis dan rumah tangga. Pemerintah di sini harus memosisikan diri sebagai pembina dan pendidik pelaku usaha mikro. Pendahuluan artikel ini menyoroti peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak pertumbuhan, maupun solusi atas krisis. Namun, UMKM menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan modal, rendahnya kualitas SDM, lemahnya pengetahuan kewirausahaan, hingga minimnya inovasi dan penerapan teknologi. Salah satu masalah utama adalah pengelolaan keuangan yang belum memadai, di mana banyak pelaku usaha tidak membuat laporan keuangan atau mengenal standar akuntansi, khususnya Saketap. Selanjutnya dari segi metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami sikap dari pelaku UMKM terhadap standar akuntansi. Penelitian ini tuh difokuskan pada konteks lokal Indonesia dan bersikap eksploratif. Nah, untuk sumber datanya, wawancara dengan 5 informan kunci, yaitu 3 pelaku UMKM, 1 dosen akuntansi, dan 1 perwakilan dinas. Untuk teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumen pendukung. Untuk analisis datanya, data dianalisis dengan secara kualitatif tematik dengan pendekatan yang interpretif. Triangulasi sumber juga digunakan untuk memvalidasi data dengan membandingkan berbagai perspektif dari informan. Terus juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai adanya coding atau kategorisi atau menggunakan software data analis kualitatif seperti itu. Nah, untuk kredibilitasnya ini sudah ditingkatkan melalui adanya triangulasi, terus untuk transferabilitasnya ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk adanya generalisasi, jadi sesuai konteksnya. Terus untuk keterbatasan dari metode penelitiannya, yaitu sampelnya terbatas, hanya ada 3 UMKM, jadi tidak mewakili berbagai sektor usaha. Tidak disebutkan juga penggunaan member checking untuk memverifikasi adanya interpretasi data, dan juga proses seleksi informan tidak dijelaskan secara rinci. Lalu apakah metodenya ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian? Metode kualitatif deskriptif ini sudah sesuai untuk menggali persepsi dan juga pengalaman dari para pelaku UMKM. Namun, adanya kurang kedalaman dalam analisis membuatnya kurang menjadi kekuatan dalam temuannya. Terus juga penelitian ini tuh lebih bersifat studi pendahuluan, jadi membutuhkan untuk pendalaman lebih lanjut. Jadi ini penelitian pembuka. Untuk kekuatan dari metodenya, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas sikap yang dari sudut pandang berbagai pelaku, dan juga triangulasi sumber digunakan untuk memberikan perspektif yang berimbang antara akademisi, pemerintah, dan juga pelaku usaha. Nah, untuk kelemahan metodenya, sampelnya itu terlalu kecil dan tidak bisa diverifikasi, tidak ada penjelasan tentang etika penelitian dan sebagainya, lalu proses analisis data tidak transparan. Berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, sikap skeptis pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro menunjukkan sikap skeptis terhadap penerapan standar akuntansi. Mereka merasa bahwa standar tersebut terlalu rumit, tidak relevan dengan skala usaha mereka, dan lebih cocok untuk perusahaan besar. Banyak pelaku usaha menganggap pencatatan keuangan formal sebagai beban administratif yang tidak memberikan manfaat secara langsung. Dalam pendekatan interpretif, sikap skeptis ini dipahami sebagai hasil dari pengalaman subjektif dan konstruksi sosial pelaku usaha. Mereka menafsirkan standar akuntansi bukan sebagai alat bantu, melainkan sebagai tekanan eksternal yang tidak sesuai dengan realitas usaha mikro. Selanjutnya yang kedua, pemahaman terbatas terhadap akuntansi. Sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki pemahaman yang terbatas terhadap konsep akuntansi, terutama standar yang dikeluarkan oleh institusi formal. Mereka lebih memilih mengandalkan pencatatan sederhana atau bahkan ingatan pribadi dalam mengelola keuangan. Nah, penelitian interpretif menyoroti bagaimana makna akuntansi dibentuk oleh konteks lokal dan pengalaman individu. Ketidaktahuan bukan semata-mata karena kurang pendidikan, tetapi karena akuntansi formal belum menjadi bagian dari praktik budaya usaha mikro. Lalu yang ketiga, kebutuhan praktis lebih diutamakan.
Pelaku usaha lebih memilih sistem pencatatan yang praktis dan fleksibel, seperti buku tulis harian atau aplikasi sederhana, dibandingkan mengikuti standar yang dianggap kaku. Mereka menilai manfaat langsung seperti pengendalian stok dan arus kas lebih penting daripada kepatuhan terhadap standar. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha itu membentuk sistem akuntansi berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anggap penting. Penelitian interpretif memandang praktik ini sebagai bentuk adaptasi dan resistensi terhadap dominasi sistem formal. Lalu yang keempat, ketidakpercayaan terhadap regulasi. Ada rasa tidak percaya terhadap institusi yang mengeluarkan standar, terutama karena pelaku usaha merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan. Mereka merasa bahwa regulasi dibuat dari atas tanpa memahami kondisi real di lapangan. Ketidakpercayaan ini dipahami sebagai ekspresi dari relasi kuasa. Penelitian interpretif melihat bahwa standar akuntansi bukan hanya alat teknis, tapi juga simbol otoritas yang bisa menimbulkan resistensi jika tidak selaras dengan nilai dan pengalaman pelaku usaha. Nah, untuk yang terakhir ini ada kesimpulan di mana sebagian besar UMKM itu masih enggan untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar karena terbiasa dengan pencatatan sederhana atau tradisional. Nah, padahal pencatatan standar itu sangat penting untuk mendukung pendanaan dan keberlanjutan usaha. Maka dari itu diperlukan pendampingan dan sosialisasi dari pihak terkait melalui pelatihan, pembinaan, dan edukasi. Dengan begitu, UMKM bisa memahami manfaat laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas, menarik investor, sekaligus mengubah sikap enggan menjadi lebih terbuka.